hari ini Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Sampai hari ini Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang sertai kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami bersyukur karena pagi hari ketika kami bangun, pertolongan Tuhan sempurna atas kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada yang terbaring sakit, hari ini kami percaya kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami pegang firman Tuhan. Tatkala Tuhan menyampaikan firman bagi kami, maka kami yang mendengarkannya disembuhkan. Tatkala kami memuji, menyembah Tuhan, ada hadirat, ada lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Disitulah kami mengalami kelepasan, disitulah kami mengalami mujizat, disitulah kami mengalami kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Bapak, pagi hari ini secara khusus kami mau buka hati kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menuntun kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Karena itu kami ucapkan berkat, biar pagi hari ini menjadi pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Lewat roh-Mu, lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi mujizat, pagi hari ini menjadi pagi lawatan Tuhan, pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan kuasa Tuhan. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Dan kita bersyukur karena pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya kita cari Tuhan. Dan saya percaya tergenapi firman Tuhan. Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka segala yang baik semuanya itu ditambah-tambahkannya dalam hidupmu. Kita percaya janji firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita masih ada dalam bahasan 7 hal yang tidak boleh dilupakan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. Dan kita sudah bahas 6 hal. Dan hari ini adalah hari terakhir dalam pembahasan kita. Di bahasan yang ke-7 ini sudah dikasih dalam Tuhan. Kita harus mengerti dan jangan pernah lupa hal-hal yang Tuhan sudah katakan dalam kebenaran firman-Nya. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita lakukan sehingga ketika kita menghadapi masa-masa sukar, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika menghadapi kesusahan dalam hidup kita, kita selalu back to the Bible, kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup saya? Apa yang firman Tuhan katakan ketika saya menghadapi masa-masa sukar? Apa yang firman Tuhan katakan ketika saya sedang difitnah, ketika saya sedang dihadapkan dengan masalah-masalah yang begitu berat? Apa yang harus saya lakukan? Dan firman Tuhan sudah mencatatnya hal itu. Hanya seringkali kita tertipu, seringkali kita kemakan iblis untuk fokus kepada masalah, untuk fokus kepada pergumulan, sehingga akhirnya kita tidak lagi fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Tuhan sudah minta pergumulan kita. Bahkan firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia. Dia akan memberikan jalan keluarnya. Haleluya. Firman Tuhan juga katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan memikirkan kesusahan jauh ke depan, karena kita akan stres. Karena kemampuan kita, Tuhan sudah ingatkan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sehingga akhirnya kita tidak depresi, saudaraku, karena kita terlalu banyak memikirkan kesusahan besok, kesusahan lusa, kesusahan minggu depan. Kita udah pikirkan hari ini. Bahkan yang keempat, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman.
Tuhan menyertai kita di tengah-tengah badai. Tuhan menyertai kita dalam menghadapi pergumulan. Tuhan ada. Dan kalau Tuhan ada, saya mau pastikan kau akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Yang kelima kita sudah bahas dan pelajari bersama-sama. Apa yang tidak boleh kita lupakan dalam menghadapi masa-masa sukar. Ingat bahwa segala sesuatu ada dalam kendali dan rencana besar Tuhan. Semua boleh terjadi di luar rencana kita, semua boleh terjadi di luar kendali kita, tapi semua tetap terjadi dalam kendali dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Sehingga ketika kita difitnah, ketika kita disusahkan, kepada kita dirancangkan hal-hal yang jahat, Tuhan pakai semua itu untuk mendatangkan kehidupan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang keenam, kemarin kita sudah belajar bahwa jangan pernah lupa untuk selalu hidup memegang janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan murni. Kenapa? Karena janji Tuhan sudah pasti akan tergenapi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan umatnya dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu bukan hanya untuk kita. Perjanjian itu berlaku juga buat anak cucu kita. Makanya Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku tidak pernah lihat anak-anak cucu orang benar meminta roti. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Dengan kata lain, Daud tahu perjanjian ini. Sehingga akhirnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita umatnya dengan sebuah perjanjian. Jika engkau taat, jika engkau mendengarkan perintahku, melakukan apa yang aku suruhkan, maka berkat ini akan turun atas hidupmu. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kitalah yang memutuskan ikatan perjanjian itu dari sebelah kita, dari pihak kita. Kita memutuskan, kita mematahkan perjanjian kita dengan Tuhan. Kita sudah belajar 6 hal itu kemarin, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan setiap bahasan ini saya sudah upload di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan yang mau belajar kembali, mau mengingat kembali apa yang harus kita pegang, apa yang gak boleh kita lupakan dalam menghadapi masa-masa sukar, saudara bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan di sana. Dan khusus khotbah saja saudara ya. Jadi khusus khotbahnya saja saya bagikan di sana. Dan sekarang di bahasan yang ketujuh, yang terakhir, 7 hal yang tidak boleh dilupakan anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. Yang terakhir adalah jangan pernah lupa bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya harus tenang dan percaya. Sama-sama bilang sama saya harus tenang dan percaya. Kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, saudaraku. Yesaya pasal 30 ayat 15. Dahsyat. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ketika Tuhan mau ada pemulihan terjadi dalam hidup kita, maka yang pertama jelas repentance, berbalik, bertobat. Ada balik arah gitu saudara. Ada perubahan hidup, pertobatan. Ini mutlak. Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, kita mesti sadar bahwa kita manusia berdosa. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Apa yang dikatakan selanjutnya? Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Lalu apa dikatakan selanjutnya? Dalam firman Tuhan bilang, dalam tinggal tenang dan percaya, apa dibilang? Terletak kekuatanmu. Berarti rahasia kekuatan kita, Alkitab sudah katakan, ada banyak orang mengalami kehilangan kekuatan. Berarti dia tidak menyadari apa yang firman Tuhan katakan ini. Apa sih kekuatan kita? Di mana letak kekuatan kita? Alkitab katakan letak kekuatan kita tatkala kita tinggal dalam tenang dan apa? Percaya. Sama-sama bilang sama saya, tinggal dalam tenang dan percaya. Kita akan belajar sama-sama tinggal tenang dan percaya ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa seseorang yang tenang dan percaya itu terletak kekuatan?
Karena begini, setiap orang akan menghadapi badai. Suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau. Kita akan masuk dalam pembentukan. Kita akan masuk dalam sekolahnya Tuhan, pendidikan ilahi. Sama seperti bangsa Israel ketika diselamatkan dari Mesir. Dalam perjalanan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, maka ada yang namanya padang gurun. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Tapi Tuhan sertai loh saudara. Jangan pernah lupakan hal ini. Di padang gurun mereka mengalami pembentukan. Di padang gurun mereka mengalami apa? Sekolah dari Tuhan. Tapi Tuhan menyertai enggak? Tuhan sertai. Dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Dan tiang awan dan tiang api di waktu siang, tiang awan di waktu malam ini, tiang awan waktu siang dan tiang api di waktu malam ini merupakan bukti bahwa Tuhan menyertai perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan disinilah kita lihat bahwa sekalipun kita harus melalui masa-masa sukar dalam sekolah pendidikan, dan setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang katanya disertai Tuhan harus melalui tahap padang gurun ini. Karena di padang gurun ini kita dibentuk, di padang gurun ini kita dimurnikan. Tapi tidak boleh kita lupakan bahwa Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, yang pertama Tuhan pasti pelihara. Alkitab mencatat 40 tahun kau berjalan di padang gurun, kasutmu tidak rusak, jubahmu tidak rusak. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Bahkan makanan pun engkau dipelihara. Setiap pagi ada roti mana. Setiap pagi ada roti mana. Turun. Bahkan ketika orang Israel pengen makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak Tuhan. Tapi mesti kita ingat juga bahwa ketika kita menghadapi padang gurun, mengalami masa-masa sukar ini, seringkali kita memberontak. Dan ternyata ketika kita memberontak, ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, di situ menjadi kelemahan kita. Dan sebaliknya, ketika kita mengalami masa-masa sukar dan kita tetap tenang dan tetap percaya, di situ menjadi sumber kekuatan kita. Sehingga akhirnya begini, respon kita dalam kita menghadapi masa-masa sukar, itulah yang menentukan kita apakah kita keluar sebagai orang-orang yang menang atau kita tenggelam dan hanyut dalam masalah kita. Saya ulangi sekali lagi. Setiap kita akan menghadapi masa-masa sukar, tapi respon kita di tengah-tengah masa-masa sukar ini, apakah kita mau mengeluh, bersungut-sungut, komplain dan mencari-cari kesalahan siapa yang salah, dan mulai fokus kepada masalah kita, maka kita mulai tenggelam. Atau sebaliknya, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah masa-masa sukar, di tengah-tengah masalah pergumulan kita, kita tenang dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup membela, memelihara, menolong saya di tengah-tengah padang gurun. Disitulah diletak kekuatan kita. Kita yang memutuskan. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Pada akhirnya siapa yang memutuskan? Saudara dan saya. Karena respon kita lah di tengah-tengah masalah yang akan menentukan seperti apa kita nantinya. Hal ini terjadi kepada 12 kepala suku daripada 12 umat suku Israel yang diutus oleh Tuhan, diutus oleh Musa melalui Musa dari perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat apa yang sudah Tuhan janjikan, untuk memata-matai, lihat keadaan di sana. Respon daripada 10 ini bilang apa? Susah lah, nggak bisa lah, berat lah, nggak mungkin lah. Tapi Yosua dan Kaleb, 10 di antara 12 ini, bilang apa? Kita pasti bisa. Tuhan menyertai kita kok. Tuhan tolong kita kok. Tuhan bela. Di situ letak kekuatan mereka, saudara. Karena apa? Karena mereka tenang melihat orang-orang besar, suku-suku enak, orang-orang yang nggak bisa mereka lawan menurut kekuatan mereka. Tapi mereka percaya. Ini Alkitab bilang tenang dan percaya. Maksudnya apa? Tenang menghadapi badai dan percaya bahwa Tuhan pasti bertindak. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Di rumahmu masing-masing, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang namamu, sebutkan namamu. Aku harus tenang. Hai Glenn, kamu harus tenang. Sebutkan namamu masing-masing.
Setiap kita punya masalah. Tapi tenang dalam engkau menghadapi masalah. Kenapa tenang? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Setelah tenang, lalu apa yang harus kita lakukan? Trust Him. Percaya kepadanya. Kenapa kita percaya? Karena Dia pembela kita. Haleluya. Inilah yang mesti kita pegang. Ini yang jadi sumber kekuatan kita. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan di sana? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah apa? Diri. Orang yang bisa tenang adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Tapi orang kalau nggak bisa menguasai dirinya, dia akan marah-marah. Dia akan cari siapa yang salah. Dia akan mulai menyalahkan keadaan. Dia mulai menyalahkan orang. Dia akan mulai menyalahkan Tuhan ujung-ujungnya. Yusuf punya alasan untuk menyalahkan saudara-saudaranya. Yusuf juga punya alasan untuk menyalahkan keadaan. Kenapa saya dilahirkan sebagai seorang yang dimusuhi oleh keluarga saya? Yusuf punya alasan untuk menyalahkan Tuhan bahkan. Tapi itu tidak dia buat. Karena Yusuf pegang apa yang Tuhan janjikan. Aku akan menjadi pemimpin. Aku akan diangkat oleh Tuhan. Itu yang Yusuf pegang. Sekalipun yang realita yang dia lihat, masa-masa sukar yang dihadapi tidak mudah, tapi dia mau percaya, dia mau tetap tenang. Dia nggak nyalahkan keadaan, dia nggak nyalahkan saudara-saudaranya. Allahkah aku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, sehingga aku menghukum engkau. Yusuf bilang dengan perkataan yang kita kenal sampai sekarang, karena aku yakin manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pasti Tuhan pakai untuk mereka-rekakan, untuk mendatangkan kebaikan. Oh haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Makanya Petrus bilang, kuasailah dirimu. Ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa tenang dalam menghadapi apapun. Kita gak buru-buru ambil sikap. Kita gak buru-buru langsung membuat sebuah keputusan, tapi kita tenang. Kenapa kita tenang? Petrus bilang apa selanjutnya? Dan jadilah tenang, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Oh haleluya. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam ketenangan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita punya kekuatan. Alkitab mengingatkan kepada setiap kita dalam surat Petrus ini, bahwa dalam kita tenang, menguasai diri kita dan kita tenang, kita bisa berdoa. Jadi ini semua berangkai gitu saudara. Ini semua berkaitan, sehingga pada akhirnya kalau kita tenang, kita bisa menguasai diri kita, kita bisa berdoa. Tapi orang yang gak bisa menguasai dirinya, boro-boro bisa berdoa. Karena mulutnya, kalau orang gak bisa menguasai diri, mulutnya akan penuh dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan persungutan. Karena gak bisa menguasai diri, nggak bisa kontrol diri kita. Makanya penting sekali ini yang menjadi bahasan terakhir dalam 7 rangkaian hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kita menghadapi masa-masa sukar. Apa itu? Yang ke-7 yang terakhir, jangan lupa untuk tetap tenang. Jangan lupa untuk tetap tenang, karena terkadang dalam ketenangan Tuhan bicara sesuatu. Makanya perlu sekali untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam ketenangan. Sehingga ketika kita mulai tenang dalam merenungkan firman Tuhan, ada rema yang kita dapatkan, ada jalan-jalan keluar yang Tuhan arahkan untuk kita buat sesuatu, untuk kita mengambil keputusan sesuatu. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan mengarahkan kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mazmur 62 ayat 2. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti lihat saudara, yang firman Tuhan ingatkan buat setiap kita, ketenangan dan percaya adalah kunci untuk kita mendapatkan kekuatan. Saya ulangi sekali lagi, ketenangan dalam menghadapi masa-masa sukar dan percaya kepada Allah, bahwa Allah akan bertindak membebaskanmu, melepaskanmu, menolongmu. Itu akan menjadi sumber kekuatan kita.
Dari mana kita bisa tenang? Ketenangan kita dapat ketika kita dekat dengan Tuhan. Pada saat kapan kita dekat dengan Tuhan? Pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Bahkan setiap hari saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo mulai hari bersama dengan doa. Ayo mulai hari bersama dengan pujian penyembahan. Kenapa? Karena hidup kita nggak gampang. Hidup kita nggak gampang, saudara. Kita menyembah Tuhan, memulai hari bersama Tuhan, kita berdoa, kita baca firman. Setiap hari aja masih ada masalah kok. Masih ada aja rancangan orang jahat dalam hidup kita. Masih ada pergumulan dalam hidup kita. Itu kita udah menyembah Tuhan tiap hari. Itu udah berdoa tiap hari. Udah baca firman tiap hari. Bayangin kalau kita nggak lakukan hal tersebut. Kita nggak akan ada kekuatan. Sehingga kita gampang nyerah, kita gampang down, kita gampang putus asa. Dan akhirnya kita kehilangan pengharapan. Doa itu berkuasa. Pujian penyembahan itu ada kuasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat dengan Tuhan dengan cara memuji menyembah Tuhan. Dekat dengan Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita membuka hari bersama dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sumber kekuatan saya, Tuhanlah sumber ketenangan saya, dari Tuhanlah saya dapatkan keselamatan saya. Bahkan dalam Yesaya 32 ayat 17, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Yesaya 32 ayat 17. Coba saudara perhatikan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibatnya, lihat saudara, akibat kebenaran, apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran, perkataan Allah adalah kebenaran. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi ngerti ya saudara ya? Akibat atau dampaknya dari seseorang merenungkan firman Tuhan akan ada apa? Ketenangan. Kenapa dia tenang? Karena dia pegang janji Tuhan. Kenapa dia tenang? Karena dia tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa dia mesti tenang? Karena dia berjalan bersama-sama dengan kuasa. Itu yang membuat kita tenang. Seorang anak akan merasa tenang ketika orang tuanya ada di sebelahnya. Dan kita, anak-anak Tuhan, akan merasa tenang kalau kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang hidup kita. Sekalipun ada 1001 cara orang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, tapi kalau tangan kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, maka firman Tuhan katakan, kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau aku sudah menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Jadi saya pelajari hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa ketenangan itu merupakan dampak daripada kebenaran. Karena akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman. Jadi kapan kita bisa mengalami ketenangan? Ketika kita tinggal dalam firman. Saya ulangi sekali lagi, kapan kita bisa mengalami ketenangan? Ketika kita tinggal dalam firman. Karena firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Dan tentram, maksud saya ketenangan dan percaya adalah dampak daripada kita tahu akan janji Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan kebenaran, kita renungkan firman Tuhan, maka dampaknya kita tenang. Kenapa tenang? Karena kita tahu Tuhan, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Aku percaya tangan Tuhan akan menolong aku. Aku percaya tangan Tuhan akan membela aku. Disitulah kita merasa tenang. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, firman Tuhan katakan. Dan dampaknya kita akan percaya. Percaya akan apa? Percaya bahwa janji Tuhan yang kita renungkan tadi akan menjadikan kita kuat. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, dalam tenang dan percaya itu letak kekuatanmu. Jadi pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, respon kita diperlukan. Dalam kita menghadapi badai, respon kita diperlukan. Karena respon itulah yang menentukan seperti apa kita selesai menghadapi badai tersebut. Ada orang yang tenggelam dalam badai. Ada orang yang tenggelam dalam pergumulan, yang tenggelam dalam masalah, semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin hancur.
Tapi ada orang yang tetap tenang. Karena apa? Karena dia tahu kebenaran. Dia percaya bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong dan membela dia. Nah, jadi saya pelajari ada beberapa hal. Karena kekuatan kita ada dalam tinggal tenang dan percaya. Ingat ya saudara ya, kekuatan saudara dan saya adalah ketika kita tenang dan percaya. Ketika engkau difitnah, jangan buru-buru membela diri, bos. Ada orang begitu difitnah, enggak, gue buktiin ya. Tenang aja. Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi kebenaran. Tenang aja. Engkau dirugikan, tenang aja. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Ketika suamimu diambil sama orang, tenang, Bu. Tenang. Jangan panik. Ketika engkau tahu istrimu selingkuh, tenang, jangan panik. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu semua apapun yang terjadi, semua tetap ada dalam campur tangan dan kendali Tuhan. Orang gak tenang karena dia gak tahu bahwa dia disertai Tuhan. Orang gak tenang karena dia gak mengerti bahwa kalau apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu merupakan kebaikan buat hidup dia. Karena dia gak ngerti hal tersebut. Sehingga akhirnya tidak ada ketenangan dalam menghadapi masalah. Tenang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Amin. Saya harus tenang. Haleluya. Karena kekuatan kita ada dalam tinggal tenang dan percaya. Maka yang pertama, bertahanlah di tengah-tengah badai itu. Ada banyak anak-anak Tuhan udah nyerah di tengah badai. Ada banyak anak-anak Tuhan bilang, saya udah gak sanggup pendeta, saya udah gak kuat pendeta, saya mau nyerah. Tahukah saudara, ketika engkau tenang, ketika engkau percaya, maka engkau akan kuat di tengah badai. Kenapa? Karena kekuatan itu ketika kita tenang. Ketika kita mulai emosi, ketika kita mulai kepancing dengan emosi, dengan keadaan, dengan masalah, maka kita akan menjadi liar. Respon kita akan liar, respon kita akan galau, respon kita tidak tenang lagi. Tapi ketika kita mulai tenang, kita sedang tidak membuang-buang energi, saudara. Kita sedang tidak membuang-buang tenaga. Oh, saya difitnah, oke, gak apa-apa. Tenang gitu loh. Tenang ini bukan tenang sekedar tenang. Tenang karena kita tahu kebenaran. Kita tahu firman. Oh, saya difitnah, gak apa-apa. Mungkin Tuhan sedang promosikan hidup saya melalui fitnahan orang. Itu buat kita tenang. Saya ditipu orang, saya tenang. Kenapa? Saya mungkin orang itu lebih butuh daripada saya. Itu buat kita tenang. Berarti saya sudah menjadi berkat buat orang tersebut. Itu buat kita tenang. Ada banyak hal seringkali kita buru-buru ambil sebuah langkah yang marah-marah, sebuah langkah yang buru-buru menyalahkan keadaan. Tapi ini begini, tapi ini capek, saudara. Kalau udah capek, kita akan gampang nyerah. Kita akan gampang nyerah. Kenapa? Karena kekuatan kita habis. Dari habisnya bukan habis untuk bertahan, habisnya untuk marah-marah. Tapi kalau kita tenang gitu loh, kekuatan kita akan ada untuk bertahan, untuk menghadapi masalah. Kita tenang aja dulu. Jadi yang pertama saya pelajari, karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita, maka bertahanlah di tengah-tengah badai. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Bu, kalau rumah tanggamu hari-hari ini sedang digoncang masalah, suamimu sedang selingkuh. Pak, kalau hari-hari rumah tanggamu sedang digoncang masalah, istrimu sedang kedapatan selingkuh hari ini, sebagai hamba Allah saya mau mengingatkan, bertahan. Kenapa? Karena engkau tetap tenang menghadapi masalah. Jangan buru-buru respon. Jangan buru-buru marah-marah, nyalakan keadaan, menyalahkan pasanganmu. Tenang aja. Kebenaran akan disingkapkan kok. Akan ada waktunya di mana tangan Tuhan yang kuat membela saudara. Tenang. Kalau engkau ditipu orang, engkau difitnah, usahamu dihancurkan oleh orang, tenang. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh tangan manusia. Kehidupan kita ditentukan oleh tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati, maka itu tetap ada dalam hidupmu. Tenang. Amin. Matius 24 ayat 13 bilang begini.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Yesus bilang, bahkan di tengah-tengah badai pun sekali, bahkan di tengah-tengah masalah sekalipun, tetap tenang. Kenapa kita mesti tenang? Karena dengan saya tenang, maka saya bisa bertahan. Kalau saya buru-buru marah, kekuatan saya habis, saya gampang nyerah. Kalau orang udah nyerah, dia tidak akan pernah lihat pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan biasanya di hari-hari terakhir. Pembelaan Tuhan di hari-hari terakhir. Pada saat kita udah mulai gak kuat. Tapi jangan nyerah. Pada saat kita udah gak mulai kuat, tapi jangan putus asa. Amin saudara. Yes. Sama-sama bilang sama saya harus tenang, supaya saya bisa bertahan. Haleluya. Kerinduan saya melihat setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan percayakan setiap hari mengikuti ibadah dalam doa pagi, agar mereka tetap tenang. Kerinduan saya agar mereka tetap bertahan. Kenapa kita perlu bertahan? Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kalau kita buru-buru nyerah, kita gak akan pernah lihat bagaimana Tuhan membela hidup kita. Ada begitu banyak kesaksian orang bertahan sampai kepada kesudahannya. Dia melihat bagaimana Tuhan campur tangan, membela rumah tangganya, membela usahanya, membela kesehatannya. Karena terkadang masa-masa padang gurun itu mesti kita lewati, saudara. Tapi Tuhan tahu kok itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa kekuatan kita hampir habis? Karena kita buru-buru emosi, kita buru-buru meluapkan amarah kita, akhirnya kekuatan kita habis. Tapi coba deh kita tenang. Seringkali tenang menyelesaikan banyak masalah. Yang kedua, karena kekuatan kita ada dalam tinggal tenang dan percaya, maka yang kedua, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau sudah doakan, tapi sampai saat ini engkau belum temukan, tetap berdoa. Karena ada banyak orang berdoa supaya masalahnya selesai. Jangan-jangan mungkin itu kita. Tapi tahukah saudara, terkadang ketika kita berdoa, Tuhan tidak menyelesaikan masalah, tapi Tuhan berikan kau kekuatan untuk menghadapi masalah. Ada banyak orang mulai nyerah dan tidak lagi berdoa. Kenapa? Karena mereka berpikir, udahlah percuma saya berdoa, masalah saya gak selesai. Dia lupa bahwa kalau Tuhan tidak selesaikan masalah kita, Tuhan tidak selesaikan pergumulan kita, berarti Tuhan buat kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi masalah itu. Seringkali kita ditipu iblis. Udah ngapain doa? Toh Tuhan gak selesaikan masalahmu kok. Udah ngapain doa tetap kok suamimu selingkuh. Udah ngapain doa tetap istrimu memberontak. Udah ngapain doa tetap kok usahamu hancur. Udah ngapain berdoa? Itu tipuan iblis. Yang iblis mau kita berhenti berdoa, berhenti baca firman, berhenti beribadah. Dengan berbagai cara iblis akan tipu saudara dan saya untuk supaya kita tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena konsep yang keliru tentang doa. Kita pikir dengan berdoa masalah kita selesai. Kalau memang Tuhan lihat kita mesti selesaikan, kita mesti hadapi masalah itu, maka Dia tidak akan menyelesaikan masalah itu. Tapi Dia akan berikan kekuatan, Dia akan berikan hikmat buat saudara dan saya menghadapi setiap masalah. Makanya firman Tuhan bilang apa? Sekalipun kau harus melalui api, engkau tidak akan dibiarkannya terhangus dan dibakar. Sekalipun kau melalui air, engkau tidak akan dibiarkannya terhanyut. Berarti memang ada masalah yang harus kita jalani. Tapi di tengah-tengah masalah itu Tuhan kasih kekuatan. Amin. Jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan, saya berdoa supaya Tuhan selesaikan masalah saya. Belum tentu. Kalau Tuhan lihat kita harus menyelesaikan masalah itu, kita harus hadapi masalah itu, maka Tuhan tidak akan selesaikan masalah itu. Tapi Tuhan kasih kekuatan buat kita menghadapi masalah itu. Tuhan kasih hikmat untuk kita bertindak bijaksana dalam kita menghadapi masalah itu. Amin saudara. Yang kita harus lakukan, tetaplah berdoa. Sekalipun kau belum lihat jalan-jalan terbuka, sekalipun kau belum lihat ada perubahan dalam rumah tanggamu, kau belum lihat ada perubahan dalam usahamu, bisnismu, tetap berdoa. Tetap berdoa. Karena Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan pasti kasih penghiburan. Kalau memang masalah itu harus kita hadapi, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang kita. Yang ketiga, yang terakhir,
Karena kekuatan kita ada dalam tinggal tenang dan percaya, maka yang pertama, bertahanlah di tengah-tengah badai. Karena orang yang tenang dia akan bisa bertahan. Tapi orang yang buru-buru emosi, buru-buru marah, buru-buru menyalahkan keadaan, dia nggak akan bisa bertahan. Kenapa nggak bisa bertahan? Karena kekuatannya udah keburu habis buat marah-marah. Dan yang kedua, karena kita tahu dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita, maka tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoa. Karena seringkali dalam berdoa Tuhan tidak menyelesaikan masalah, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk kita menghadapi masalah. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kekuatan kita ada dalam tinggal tenang dan percaya, maka ini yang terpenting, saudara. Jaga hati kita. Kalau orang hatinya kotor, orang hatinya simpan dendam, orang hatinya simpan benci, orang hatinya simpan kepahitan, maka dia akan susah tenang. Boro-boro tenang, tidur aja mata melek terus, sudah. Mungkin matanya tertutup tapi hatinya penuh dengan kemarahan, pikirannya kemana-mana, sehingga susah untuk tidur. Tahukah saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang dipenuhi ketenangan, engkau akan lihat ada kuasa dalam hidupmu. Coba saudara lihat dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30, firman Tuhan bilang begini, hati yang tenang, apa dibilang? Menyegarkan tubuh. Oh, haleluya. Hatimu tenang, maka tubuhmu segar. Kalau tubuhmu segar, engkau akan siap menghadapi masalah apapun yang ada di hadapanmu. Tapi dimulai dari apa? Hati. Jadi ingat ya saudara, kalau ada orang yang susah, udah capek, jenuh menghadapi masalah, karena hatinya tidak dia jaga. Karena firman Tuhan jelas bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tubuhmu akan kuat menghadapi masalah, tubuhmu akan segar menghadapi badai, tubuhmu akan bilang, ayo masalah apa lagi, aku siap menghadapi sebab aku punya hati yang tenang. Aku tenang karena aku percaya kepada Tuhan. Karena hati kita tenang, tubuh kita segar. Demikian pula sebaliknya, kalau hatimu penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, hatimu penuh dengan kebencian, kedendaman, kepahitan, maka engkau tidak menjaga hatimu, maka tubuhmu tidak akan segar, tubuhmu layu. Jadi ingat, hati akan mempengaruhi tubuh. Jaga hatimu. Karena kita tahu dalam ketenangan dan kepercayaan kita kepada Tuhan terletak kekuatan kita, maka jaga hati. Jangan biarkan engkau menyimpan dendam, jangan biarkan engkau menyimpan benci, jangan biarkan engkau menyimpan kepahitan. Hati-hati dengan tipuan iblis, saudara. Iblis menaruhkan kebencian, kedengkian dalam hatimu. Engkau lihat suamimu selingkuh, engkau lihat istrimu berselingkuh, engkau lihat usahamu berantakan, dihancurkan orang, engkau lihat engkau difitnah, engkau mulai menyalahkan orang lain, dan iblis ambil kesempatan untuk menaruh kebencian dalam hatimu. Engkau makan jebakan, dan engkau akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Tapi sebaliknya, kalau engkau tetap tenang dan percaya, Tuhan, aku percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupku, tapi Tuhan pakai rekan-rekan mereka untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Aku tetap tenang, maka tubuhmu segar. Tubuhmu segar, mukamu berseri-seri, dan engkau akan siap menghadapi apapun yang ada di hadapan. Di bahasan yang terakhir ini, dalam 7 rangkaian, apa yang tidak boleh kita lupakan dalam kita menghadapi masa-masa sukar, ingatlah bahwa dalam tinggal tenang dan percaya, itu menjadi sumber kekuatan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih ada berkat firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami tahu dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami, dalam kepercayaan kami kepada Tuhan terletak kekuatan kami. Dan hari ini kami sudah dibekali oleh firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa, jika ada umat Tuhan yang hari-hari ini sudah hampir-hampir putus asa, hampir-hampir hilang kekuatan, hamba rindu berdoa buat mereka. Hamba rindu Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi mereka. Jika ini yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk marah-marah, untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk mencari-cari kesalahan dalam keadaan yang terjadi hari ini, sehingga akhirnya kau mulai lemah, kau mulai jenuh, dan kau mulai hampir-hampir menyerah.
Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat mereka yang hari-hari ini baru menyadari bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kami menaruh tangan kanan kami di dada karena kami percaya kami mau tenang menghadapi apapun. Kami tenang sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tenang sebab kami tahu Tuhanlah yang menolong setiap kami, membela setiap kami dalam kami menghadapi masa-masa sukar. Itu sebabnya pagi hari ini kami menaruh tangan kanan kami di dada. Kami yang hampir-hampir lemah, kami yang hampir-hampir tidak tahan lagi menghadapi masalah pergumulan kami, kami yang hampir-hampir menyerah, kami menaruh tangan kanan kami di dada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan dari surga turun melingkupi mereka. Beri ketenangan dalam hati mereka ya Roh Kudus. Ingatkan mereka akan seluruh janji-janji Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan kekuatan itu akan memampukan mereka untuk menghadapi mereka masa-masa sukar. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat setiap hidup yang diberikan kepadamu. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sehingga di rumah mereka masing-masing mereka tetap ada dalam anugerah dan kasih setia Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa pada akhirnya menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tolong kami. Tuhan tuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kami hidup karena Yesus memberikan kehidupan bagi kami. Hamba berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu, baik mereka yang menaikkan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung atau pada saat rerun nantinya mereka akan menyaksikan. Setiap mereka juga yang memiliki pokok-pokok doa yang dikirimkan melalui WhatsApp, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Mereka yang sakit dalam nama Yesus, mereka terima kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Sebab firman Tuhan disampaikan, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Terjadi oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka menerima kuasa dan kesembuhan. Bahkan hamba berdoa buat setiap mereka yang memiliki masalah pergumulan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, rumah tangga mereka dipulihkan. Suami-suami, istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah dalam nama Yesus. Bahkan hubungan-hubungan yang sudah dingin ya Tuhan, baik antara anak dengan orang tua, antara adik dengan kakak, mertua dengan menantu, Roh Kudus menjamah mereka, sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Buat setiap usaha, dagang, pekerjaan dari anak-anak Tuhan yang berdoa setiap pagi, kami percaya usaha, pekerjaan, dagang, bisnis mereka tetap dalam anugerah Tuhan. Mereka tidak akan turun, mereka naik, mereka akan jadi kepala bukan ekor. Tangan Tuhan yang memberkati mereka. Setiap mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Tuhan juga yang memberkati perusahaan di mana mereka bekerja. Bahkan ada promosi-promosi Allah dalam hidup mereka. Bahkan ada promosi-promosi Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Bahkan di masa-masa pandemi ini hamba doa, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menopang setiap mereka. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bahkan kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari berdoa untuk mencari pekerjaan, baik mereka yang berdoa buat pribadi mereka atau berdoa buat orang-orang yang mereka kasihi, di dalam nama Yesus terbuka pintu-pintu pekerjaan bagi mereka, terbuka di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka melihat campur tangan Tuhan nyata. Bahkan ada yang berdoa buat mendapatkan pasangan hidup. Tuhan memberkati orang-orang muda yang ada. Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang bertanggung jawab, bahkan mengasihi mereka. Campur tangan Tuhan nyata. Bahkan kalau ada dari mereka hari-hari ini sedang menjalin hubungan dan mereka doakan pasangan hidup ini, kami turut topang dalam doa. Di dalam nama Yesus kami doakan, jika mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dengan pasangan hidup ini, maka jadi apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup mereka. Tapi jika Tuhan lihat hubungan mereka semakin hari membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, jadi juga apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami doakan yang terbaik daripada Tuhan sediakan bagi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Masa muda yang berhasil, masa muda yang beruntung, masa muda yang diberkati Tuhan. Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka. Oh, Tuhan memberkati, sehingga anak-anak mereka adalah anak-anak yang dahsyat dalam hidupnya, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebab anak cucu orang benar akan Tuhan pelihara, akan perkasa di bumi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang memerlukan kasih karunia Tuhan hari-hari ini.
Mereka terus mendoakan agar dalam rumah tangga mereka mendapatkan keturunan. Tuhan, lihat setiap rumah tangga. Tuhan, lihat istri-istri, suami-suami yang berseru pagi hari ini, bahkan setiap hari mereka berseru agar Tuhan kasih karunia-Mu ada dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka mendapatkan keturunan-keturunan dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dibukakan kandungan mereka, diberkati kesehatan reproduksi mereka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, anugerah-Mu sempurna atas mereka. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mereka yang mungkin adalah anak-anak kami, suami istri kami, orang tua kami, ponakan, sepupu kami, bahkan oma opa kami. Mereka mungkin masih jauh dari Tuhan. Karena itu kami doakan mereka. Setiap hari kami bawa nama-nama mereka di altar kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka, sehingga kami rindu mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sudah pergi meninggalkan Tuhan jauh. Kami doa rebut jiwa mereka dalam nama Yesus. Kami bawa nama-nama ini dalam altar kudus Tuhan, dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami rebut jiwa mereka untuk datang kepada Tuhan. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bapa, izinkan kami mendengar bahwa mereka sudah menerima Engkau kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa, kami bersatu hati mengucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Shalom Allah atas Indonesia dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami daripada pandemi COVID ini ya Tuhan. Belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami. Kalaupun harus terjadi ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang pegang setiap anak-anak-Mu di mana-mana tempat mereka berada. Mereka yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan wali kota, gubernur, bupati dalam nama Yesus, pemerintahan yang ada di pusat, daerah dalam nama Yesus. Bapak, kami doakan beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang Tuhan taruh dalam hati mereka, untuk mereka membangun bangsa ini, memulihkan kembali keberadaan bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami terus doakan dalam mereka menangani pandemi COVID ini. Oh Tuhan, tolong beri mereka hikmat, beri keputusan-keputusan yang cemerlang, ide-ide yang kreatif dalam nama Yesus. Pertumbuhan ekonomi terus maju atas bangsa kami. Kami doakan juga Tuhan buat mereka yang berdiri di garda terdepan, baik mereka dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, setiap mereka TNI, Polri yang sebagai volunteer yang ada. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan topang, sehingga dijauhkan mereka dari setiap mara bahaya. Mereka bersama dengan keluarga mereka aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap orang-orang yang rancangkan yang jahat atas bangsa kami, setiap mereka yang menabur roh perpecahan, roh adu domba di antara bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan singkapkan dalam nama Yesus. Mereka kembali kepada jalan-jalan yang benar, hati nurani mereka Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini, mereka mafia-mafia alat-alat kesehatan, mereka mafia obat-obatan Tuhan dalam nama Yesus, mafia-mafia rumah sakit, kami doakan disingkapkan dalam nama Yesus. Bahkan siapapun mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemi, kami doakan disingkapkan dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang berperkara, dan kami doa jiwa mereka direbut, jiwa mereka dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doakan bangsa kami pulih dari pandemik ini. Oh Tuhan Yesus, kami teringat juga anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai umat-Mu yang ada di sana. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, berkat-Mu ada atas mereka. Darah anak domba Allah
memagari, membentengi mereka. Kami percaya akan ada pertobatan jiwa-jiwa di sana Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya, dalam nama Yesus, di mana nama Tuhan ditinggikan, sanalah Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang bergabung dalam ibadah doa pagi pada hari ini, maupun mereka yang kelak akan menyaksikan setelah acara live ini berlangsung. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menyertai menopang saudara, anugerah Tuhan menyertai menopang saudara, bahkan hikmat pewahyuan dari Tuhan dalam engkau merenungkan firman Tuhan turun dalam hidupmu, sehingga engkau mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, usahamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, bahkan kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Di sepanjang hari berjalan ini, berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang dan memelihara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa karena kita percaya dalam doa ada kuasa, dalam pujian penyembahan hadirat Tuhan ada dan melawat setiap kita. Karena itu teman-teman yang di Facebook secara khusus saya ajak setiap kita, ayo bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, tapi orang-orang yang lainnya, keluarga-keluarga kita, kenalan kerabat kita juga turut boleh menerima berkat Tuhan dalamnya. Kita ketemu Sabtu, Senin, besok Sabtu untuk kita kembali berdoa bersama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, jam 4.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 WITA waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 WIT waktu Indonesia bagian Timur. Setiap kita berdoa karena kita percaya Tuhan ada dan Tuhan memberikan upah buat mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom.